Banggona TMB Kabaramiu. Senang sekali saya Jenny Natalia kembali menjumpai Anda dalam berita Kendari hari ini. Berbagai informasi aktual telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 topik utama hari ini. DPRD Sultra mendesak pemerintah daerah agar memulangkan 49 TK asal Tiongkok tersebut karena dinilai telah melanggar aturan. Basarnas Kendari mengevakuasi 26 penumpang kapal motor Wiya GT3 yang mengalami patah as di perairan Laun di Kabupaten Konawe Selatan. BKSD Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan sebanyak 61 batang atau 3 kubik kayu dari hasil penambahan dalam kawasan hutan Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa. Saya katakan tadi kan, nanti ini saya kasih teman-teman Siap. ya. Tanggapi terkait puluhan tenaga kerja asing TKA asal Cina yang tiba di Bandara Haura Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Tenggara akhirnya angkat bicara. Kepala Menkumham Wilayah Sulawesi Tenggara, Sofian, mengakui TKA asal Cina yang tiba sejumlah 49 orang ternyata berangkat dari Cina menuju Thailand. Kemudian tiba di Jakarta dan melanjutkan ke Kendari. Sofian menyebutkan para TKA tersebut telah mengantongi surat medical check-up yang diterbitkan oleh pemerintah Thailand dan telah menjadi karantina di Thailand selama 14 hari. Kantor imigrasi membenarkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00 WITA sebanyak 49 warga negara Tiongkok datang ke Kendari dari Jakarta menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GA696. Warga negara Tiongkok tersebut memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Poin terakhir, perlu diketahui bahwa setiap orang yang datang dari luar negeri wajib melalui pemeriksaan oleh karantina kesehatan, imigrasi, dan bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta, dan mereka dinyatakan layak untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia. Yang terakhir, kantor imigrasi akan tetap bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan undang telah ditentukan oleh undang-undang. Mungkin demikian pernyataan Pak, dari riwayat kami. perjalanan seperti itu yang dibacakan Pak. Apakah statement dari Kapolda Sultra semalam Pak yang mengatakan bahwa mereka melakukan membuat izin perpanjangan izin kerja di Jakarta tidak benar berarti Pak? Itu praduga awal, namanya penyelidikan, bukan tidak benar. Itu namanya pendapat awal sah-sah saja. Kami mendalami dan berkoordinasi. Ya inilah hasilnya sekarang yang saya buka sekarang ini. Pak Cuman, mereka itu memperpanjang visa atau orang baru dari Cina yang kemudian ke Thailand dulu baru ke Indonesia? Orang baru yang dari Cina, Dari provinsi mana Pak? provinsinya saya kurang jelas. Berarti Provinsinya. mereka bukan memperpanjang Pak ya? Bukan memperpanjang, bukan dari Sulawesi Tenggara ya Pak? Sulawesi Tenggara yang pulang dulu terus memperpanjang. tapi Berpanjang dari Cina, Pak? dari Cina ke Thailand. Mereka baru artinya Pak? Baru ya Pak? Iya. Baru. Pernyataan tersebut justru berbeda dengan Kapolda Sulawesi Tenggara yang sebelumnya mengatakan bahwa TKA dalam video itu baru saja bertolak dari Jakarta untuk memperpanjang visa, padahal para TKA tersebut baru saja tiba dan akan bekerja di sebuah smelter pertambangan. Bahwa benar tadi mereka merupakan adalah TKA yang bekerja di salah satu perusahaan smelter yang ada di Sulawesi Tenggara yang kembali dari memperpanjang visa di Jakarta. Ini bukan mereka baru datang dari Cina, karena mereka selama ini memang tidak kembali dari awal tidak kembali ke Cina. Terkait apakah ke-49 TKA itu telah dikarantina di Indonesia, Kemenkumham justru tidak tahu dan menjelaskan bahwa itu ranah karantina kesehatan pelabuhan KKP, di mana seluruh TKA itu hanya mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan dari KKP Bandara Soekarno-Hatta. Padahal berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM pasal 3 ayat 2, seluruh TKA yang masuk di Indonesia wajib menjalani karantina selama 14 hari. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Menanggapi kedatangan 49 TKA asal Cina yang baru saja tiba dan akan bekerja di salah satu perusahaan smelter pertambangan, anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tenggara, Sudirman, mendesak pemerintah daerah agar memulangkan 49 TKA tersebut karena dinilai telah melanggar aturan. Selain itu, DPRD akan meninjau proses karantina yang berlangsung di area perusahaan smelter untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Ada beberapa pernyataan yang dari teman-teman DPR hari ini
kita umumkan kepada wartawan dan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Yang pertama terkait DPRD akan memastikan TKA itu dikarantina dengan benar. Setelah konferensi pers ini, kami dengan rekan-rekan DPRD akan berkunjung ke Virtu Dragon untuk memastikan 49 TKA itu betul-betul dikarantina. Kedua, berdasarkan surat edaran yang telah keluar oleh Ketua DPR, insya Allah DPRD akan mendesak pihak-pihak terkait, instansi terkait dan perusahaan untuk memulangkan TKA 49 orang tersebut supaya tidak menjadi keresahan di masyarakat. Dan ini juga kita akan atensi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara untuk tidak lagi mendatangkan TKA dari luar. Itu. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk selalu waspada, memperhatikan kebersihan dan mengurangi pertemuan di tempat-tempat keramaian. Jadi kami himbau kepada pihak-pihak hotel, pihak pemerintah, dinas terkait untuk membatalkan sekarang ini juga ketika ada kegiatan-kegiatan yang bersifat mendatangkan orang yang banyak. Itu. Yang keempat, terkait pernyataan Kapolda, mungkin ada kekeliruan informasi yang terjadi dari bawahannya. Oke, oleh karena itu pada prinsipnya pernyataan Kapolda itu sebenarnya untuk menetralisir kegaduhan yang terjadi pada saat beredarnya video yang beredar pada malam itu. Intinya pernyataan Kapolda tersebut untuk menetralisir kegaduhan yang terjadi pada saat video yang beredar kurang lebih 43 detik itu. Sudirman menambahkan agar seluruh Forkopimda dapat lebih serius melakukan tindakan pencegahan penyebaran virus corona serta meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak merasa khawatir. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Wali Kota Kendari bersama dengan pihak terkait meninjau secara langsung ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Zulkarnain mengecek secara langsung kesiapan ruangan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya dalam melakukan penanganan pasien corona. Ruangan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kendari sengaja disiapkan oleh pemerintah Kota Kendari untuk membackup Rumah Sakit Umum Batramas dalam menampung pasien virus corona. Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir menjelaskan bila nantinya terdapat pasien suspek atau positif corona, maka pasien dapat dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Kendari. Kota Kendari ini untuk hari ini dibenahi, dipersiapkan. Kita berdoa semoga tidak ada yang positif, suspek apalagi positif untuk wilayah Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari. Tapi kalau sampai itu terjadi, kita menyiapkan ini untuk membackup fasilitas yang ada di Rumah Sakit Batramas. Kemudian berikutnya, langkah-langkah pencegahan juga kita lakukan. Kita himbau sekali lagi kepada masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat, tentu meningkatkan daya tahan tubuh, konsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, karena kan kuncinya di situ, supaya kita tidak tertular. Berikutnya, untuk menghindari adanya kontak masyarakat, kita menghimbau juga masyarakat untuk mulai hari ini, paling tidak untuk sampai 1 bulan ke depan itu menghindari dulu kontak langsung, tidak jabat tangan, tidak cipika-cipiki, ya karena kan kita tidak tahu informasinya kan gejalanya semakin samar. Ya kalau demam, batuk, kemudian sesak napas itu kan mudah kelihatan, tapi kan ada beberapa kejadian yang justru positif ini karena nanti sekian hari baru ketahuan. Meski begitu, Zulkarnain berharap Kendari dapat terhindar dari virus berbahaya itu dan meminta warga untuk pola hidup bersih dan memperbanyak konsumsi makanan sehat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Randi Ardiansa melaporkan dari Kendari. Basarnas Kendari mengevakuasi 26 penumpang kapal motor Wiawia GT3 yang mengalami patah as dan terombang-ambing di tengah laut selama 1 jam di perairan Launti, Kabupaten Konawe. KM Wiawia GT3 yang baru saja berlabuh dengan rute pelabuhan Launti menuju Kendari dikabarkan mengalami patah as sejauh 14 mil dari Makassar, Kendari. Komunikasi Center Basarnas Kendari yang menerima laporan sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Tengah langsung diterjun ke lokasi kejadian untuk melakukan proses pencarian.
Setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 1 jam, KM Wia GT3 akhirnya ditemukan. Seluruh penumpang lalu dievakuasi dengan menggunakan KM SAR Pacitan, 1 unit RIT dan rescue car, serta 1 unit ambulans. Alhamdulillah korban dalam kondisi selamat. Seluruh POB baik ABK maupun penumpang sejumlah 26 semua dalam kondisi selamat dan kondisi sehat. Dan selanjutnya 23 penumpang ini dievakuasi oleh KM SAR Pacitan menuju dermaga Basarnas. Adapun 3 ABK KM Wia tetap berada di KM Wia dan saat itu juga ditarik oleh KM Tuwe menuju ke Kendari. Seluruh penumpang kapal yang telah dievakuasi dibawa menuju dermaga utama Basarnas Kendari pada pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah untuk dilakukan pendataan dan penanganan lebih lanjut. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari.